saya akan memberikan secara globalnya saja, secara konsepnya, agar teman-teman ya baik itu Japung ataupun bukan non Japung pengadaan bisa mengetahui secara umum, secara mudah tata cara penyusunan jadwal, baik jadwal pengadaan ataupun jadwal pemilihan. Oke, kita lihat, kalau kita lihat slide-nya ya. Sebentar saya share screen. Saya jangan share screen. Oke. Nah, ini kalau slide-nya materi pengantar ya. Nah, kita tahu bahwasannya pengadaan barang jasa pemerintah itu garis besarnya ada 3 tahapan besar ya. Yaitu ada tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan ya. Jadi kalau kita gambarkan biar lebih mudah, nah ini ada 3 tahapan besar. Ada tahapan persiapan ya, persiapan, kemudian tahapan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan. Nah ini persiapan kan ada pengguna anggaran ya yang menetapkan perencanaan pengadaan ya dalam bentuk RUP ya, seperti itu. Ya nanti TTS-nya terakhir ya. Kemudian PPK ya, PPK yang membuat perencanaan, tapi yang menetapkannya PA juga ya, PA yang menetapkan. Nah ini dipersiapkan, terus dibuat membuat spek ya, membuat harga perkiraan ya di sini. Nah, sorry ini kebalik ini ya, perencanaan persiapan. Nah ini perencanaan, maaf, perencanaan di sini persiapan. Nah kemudian setelah perencanaan selesai di persiapan, nah ini ada persiapan pengadaan ya, ada persiapan pengadaan yang mana persiapan pengadaan PPK ini menetapkan spek kan ya, menetapkan HPS dan menetapkan draft kontrak ya kan, draft kontrak. Kemudian di sini ada Pokja juga ya, yang Pokja yang menetapkan dokumen pemilihan ya pada tahapan persiapan pengadaan. Gitu. Persiapan pemilihan. Nah, di sini ada 2 ya, persiapan pengadaan oleh PPK dan persiapan pemilihan. Satu lagi persiapan pemilihan ini oleh Pokja dengan menetapkan dokumen pemilihan. Kemudian pelaksanaan, di sini ada pelaksanaan pemilihan ya. Pelaksanaan pemilihan tentunya tergantung metode pemilihannya. Kalau metode pemilihannya pengadaan langsung oleh PP, pejabat pengadaan. Kalau metode pemilihannya di luar itu berarti oleh Pokja ya. Kemudian nanti ada pelaksanaan pekerjaan tentunya atau pelaksanaan kontrak ya. Di sini nanti antara PPK dengan penyedia ya, penyedia yang menjadi pemenang tender. Nah, ini tahapan besar dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti kita lihat lagi tahapan yang lebih kecil lagi yaitu di tahapan pemilihan. Tahapan pemilihan sesuai dengan metode pemilihan yang kita pilih apa seperti itu. Tapi tidak akan semuanya dijelaskan ya. Kita membuat dipermudah aja konsep globalnya apa agar kita dengan metode pemilihan penyedia apapun kita bisa mengerti ya. Nah ini yang ingin di-highlight pada 3 tahapan besar pengadaan ini, yaitu perencanaan ya, perencanaan, kemudian persiapan ya, persiapan dan pelaksanaan. Nah ini bagaimana caranya? Semua ini kan harus kebanyakan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran kan ya, betul ya? Dalam 1 tahun anggaran. Nah ini bagaimana kecuali multi-years ya, kecuali paket multi-years. Nah ini bagaimana pengadaan ini bisa cukup waktunya. Ya salah satu metode yang paling mudah, kita harus menarik mundur aja ya. Kita menarik mundur ya dari pelaksanaannya ya. Nah ini kira-kira pelaksanaannya butuh berapa lama. Jadi kita pelaksanaannya ini butuh berapa bulan misalkan gitu ya, berapa bulan. Nah ini kan kita bisa tarik mundur. Kalau pelaksanaannya misalkan 5 bulan, ya berarti kalau tarik mundur dari bulan Desember di sini sudah sudah ke bulan 7, bulan 6, bulan 7 itu harus sudah berkontrak ya kan. Bulan 6, bulan 7 harus berkontrak kalau pelaksanaannya 5 bulan seperti itu.
Kemudian kalau bulan 6, bulan 7 harus berkontrak, tentunya kalau ditarik mundur lagi ke pemilihan ya, pemilihan ya. Kalau kita pakai tender, ini bisa 1 bulan kan. Kalau kita pakai seleksi ya, kalau kita pakai seleksi atau pakai pra ya, ini bisa 2 bulan pelaksanaannya secara umum seperti itu. Nah ini belum mengalokasikan untuk ini apabila sanggah atau apabila di pekerjaan konstruksi sanggah banding diterima ya. Kita belum mengalokasikan sanggah atau sanggah banding diterima. Itu kan bisa menghentikan proses pengadaan. Dan kita belum mengalokasikan gagal tender atau gagal seleksi. Nah, ini juga harus kita alokasikan nih, gagal seleksi. Karena kalau ada kegagalan tender atau seleksi tentunya akan nambah 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi. Nah, sehingga kalau pelaksanaan 5 bulan misalkan ya, ini berarti kalau dengan tender 1 bulan, nah, dipundurkan ke bulan 5, kalau kita mengalokasikan gagal tender atau sanggah banding, mundur lagi ke bulan 4, nah, berarti bulan 4 itu harus sudah mulai tender kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kita juga belum mengalokasikan juga untuk tadi tahapan persiapan ini. Di persiapan kan ada spek, ada HPS yang harus ditetapkan oleh PPK ya, dan juga harus direview oleh UKPBJ. Nah, simpelnya seperti itu dalam kita bagaimana menyusun jadwal pengadaan barang jasa. Jadi jangan sampai pas-pasan waktunya. Ini yang sering terjadi seperti bukan mission impossible ya. Jadi tidak boleh ada gagal tender, tidak boleh ada sanggah-sanggahan gitu kan. Tidak boleh ada sanggah sanggah banding gitu kan. Kenapa? Karena waktunya sudah pas gitu kan, sudah mepet gitu kan. Sudah pas, sudah mepet sehingga kalau ada terjadi sesuatu udah gitu kan bisa waktu pelaksanaannya tidak cukup. Nah, sehingga kalau waktu pelaksanaannya dikurangi, nanti takutnya mepet di akhir tahun anggaran, pelaksanaannya juga jadi kritis juga, jadi rawan juga, beresiko juga. Sudah pas-pasan waktu pelaksanaannya, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ketika dalam pelaksanaan. Jadi kalau digambarkan dengan dengan semacam grafis seperti ini ya. Sekarang ini kita suka berlama-lama itu di proses awal itu kan. Nggak cukup. Nah, ini kan ibaratnya gitu es. Nah, ini misalkan perencanaan ya, perencanaan dan persiapan ya, persiapan. Nah, ini dari sini tender atau seleksi ya, atau pemilihan lah, pemilihan. Nah, di sini pelaksanaan ya, pelaksanaan. Nah, kita kalau diopsetkan dengan waktu gitu ya, kalau diopsetkan dengan waktu ini ya, dengan waktu, nah itu kita suka berlama-lama di proses pemilihan. Ini perencanaannya sedikit waktunya ya, cepat. Perencanaan sedikit waktunya, kemudian juga pelaksanaan juga mepet. Jadi kita banyak mepet di perencanaan dan mepet di pelaksanaan kontrak. Nah, ini mudah-mudahan bisa dirubah. Nanti grafisnya itu kita harus bisa memaksimalkan perencanaan, tendernya cepat gitu ya. Warnanya kita ganti. Nah, jadi gimana caranya agar agar perencanaannya kita bisa maksimalkan. Nah, perencanaannya maksimal waktunya. Nah, ini jadi agar waktu perencanaan bisa maksimal, waktu tendernya sedikit ya, cepat, dan waktu pelaksanaan bisa lebih maksimal. Dirubah nih ya, yang awal seperti ini, nah mudah-mudahan bisa dirubah yang seperti ini, seperti itu. Jadi kita bisa lebih lama merencanakan dan cukup waktu untuk di pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu sedikit ya pengingat ya bagi teman-teman semuanya.
ketika akan melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah terkait dengan tahapan besarnya, yaitu ada proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi mohon agar dimaksimalkan. Salah satu tipsnya bisa ditarik mundur ya dari akhir tahun gitu ya, agar bisa mencukupi ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan perencanaan agar tidak berlama-lama di proses pemilihan ya, agar tidak berlama-lama di proses pemilihan sehingga kita bisa memaksimalkan proses pelaksanaan. Itu sekalian yang ingin saya sampaikan terkait jadwal pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Kemudian satu lagi terkait jadwal pemilihan. Nah, ini saya ingin membuat simpel ya terkait jadwal pemilihan. Saya ingin memudahkan teman-teman semuanya terkait penyusunan jadwal pemilihan, baik itu dengan metode pemilihan penyedia. Ini kan metode pemilihan penyedia macam-macam ya. Metode pemilihan penyedia itu ada e-purchasing kan ya, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung ya, ada penunjukan langsung, ada tender ya, ada tender cepat ya, ada tender cepat dulu ya, ada tender cepat dan ada tender ya. Kemudian kalau konsultan kan seleksi ya. Konsultan itu seleksi sama pengadaan langsung dan penunjukan langsung untuk konsultan. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung kalau konsultan. Kemudian untuk metode pemasukan penawaran ya, pemasukan penawaran itu ada satu file ya. Ada satu file, ada dua file, ada dua tahap ya. Kemudian kalau ditinjau dari tahap. Kalau ditinjau dari dari kualifikasi ya, dari kualifikasi kita punya Kita punya kualifikasi itu kan pra kualifikasi dan kita punya pasca kualifikasi, caranya seperti itu. Nah, ini kalau di dalam Perlem 12 ini masing-masing cara itu sampai ada beberapa penjadwalan itu ya. Kalau yang baca ya saya juga pusing juga ini untuk menghafalkannya ya. Nah, ini kita coba sederhanakan lah, terutama bagi mungkin yang tidak terlalu banyak berkecimpung dalam proses pemilihan. Tapi kalau saya yakin para japung pengadaan dan para teman-teman di Pokja sudah lebih ahli lah ya gitu ya. Cuman ini terutama bagi yang awam, yang umum ataupun yang bukan dari JF. Tapi tentunya para JF pun mudah-mudahan bisa lebih menyederhanakan pola pikirnya ya. Jadi biar tidak pusing sendiri seperti saya gitu kan melihat jadwalnya. Nah, ini kita coba konsepkan, kita coba hybridkan, kita coba sederhanakan bagaimana kita cara membuat jadwal pemilihan sehingga teman-teman yang bukan JF pun ataupun mungkin para pejabat bisa melihat sekilas, oh ini kurang tepat nih, ini misalkan tambah atau bagaimana. Kita lihat bagaimana sih konsep secara umum dalam menyusun jadwal pemilihan. Nah, teman-teman semuanya, Bapak sekalian, dalam menyusun jadwal pemilihan itu sebetulnya konsep awalnya ya kita lihat di Perpres ya. Kita lihat di Perpres. Nah, ya ini ada konsolidasinya nih dari Pak Suharsono Bambang, kita pakai ya. Terima kasih nih Pak Suharsono Bambang. Kita lihat jadwal itu pada pasal berapa jadwal ya? Jadwal, kita search aja ya jadwal. Jadwal pemilihan. Nah, nih. Jadwal pemilihan aja jadwalnya. Ada jadwal pemilihan. Sebentar kita lihat dulu ya. Jadwal pemilihan apa saja pelaksanaan. Ini metode pemilihan, satu file. Ini konsultan, sebentar ya. Pelaksanaan pemilihan. Nah ini pasal 50. Nah ini pasal 50 ya. Jadi kita pakai dasarnya ini ya. Kita lihat pelaksanaan pemilihan melalui tender seleksi meliputi. Nah ini kita lihat. Nah ini konsep awalnya.
Jadi dengan metode apapun ya, Bapak sekalian, mau dengan metode pemilihan di purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender, sebetulnya kurang lebih nanti akan ada acara ini. Walaupun tidak semuanya muncul ya, walaupun tidak semuanya muncul. Walaupun dalam e-purchasing itu sebetulnya eksekusi saja. Karena proses pemilihannya itu sudah di awal dulu oleh Pokja, tapi sekarang sih udah nggak pakai Pokja, sekarang sudah bisa langsung upload. Mungkin pada purchasing itu sudah metodenya sudah khusus ya metodenya, karena sekarang kan persyaratannya banyak yang dipotong ya. Nah, namun seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, sebetulnya semuanya juga melakukan hal ini ya, mulai dari pengumuman, mulai dari pendaftaran, pemberian penjelasan ya, pemasukan dokumen, evaluasi, semuanya mau dengan metode apapun semuanya juga sama konsepnya seperti ini. Jadi kalau di bahasa umumkan, kalau diasosiasikan ibaratnya kalau mau menikah ya, mau menikahnya dengan adat apapun ini akan selalu ada acara ini kan, mulai dari undangan pernikahan gitu ya, pendaftaran ke KUA, penjelasan sama penghulu gitu ya, penyampaian ijab kabul, dievaluasi oleh para saksi sah atau tidak gitu kan. Nah, kemudian ditetapkan, dituangkan dalam surat nikah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan metode pemilihan apapun ini akan ada acara ini semuanya. Nah, tinggal lihat bagaimana kita mengkombinasikan. Kalau pra itu kualifikasinya berarti di awal. Kalau pasca berarti kualifikasinya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran. Kalau satu file berarti bagaimana? Kalau satu file berarti sekali pemasukan, sekali pembukaan. Kalau dua file berarti sekali pemasukan, pembukaannya dua kali. Kita lihat. Tapi intinya konsep awalnya bahwasannya dengan metode pemilihan apapun kecuali e-purchasing ya, karena e-purchasing sekarang sudah sudah banyak dipotong, sudah lebih banyak dipangkas. Tapi kalau waktu zaman masih ada Pokja, e-purchasing itu ketika prakatalog, Pokja juga melakukan hal ini kurang lebih sebenarnya. Tapi kalau untuk Probis sekarang, e-purchasing itu lebih banyak dipotong. Sekarang untuk e-purchasing ya karena tidak pakai Pokja bisa langsung tayang, berarti tahapannya tidak ada. Tapi kalau untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender, proses ini masih ada. Jadi dengan metode pemilihan penyedia apapun, dengan kualifikasi pra atau pasca, dengan satu file, dua tahap, mau dengan sistem evaluasi harga terendah, sistem nilai, BSUE, kualitas apapun, nah ini akan selalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih 8 acara ini. Nah, tinggal bagaimana variasi dari 8 acara ini kita lihat. Bagaimana variasi dari 8 acara ini disesuaikan dengan kita punya disesuaikan dengan kita punya metode pemilihan, disesuaikan dengan kita punya tata cara pemasukan, disesuaikan dengan kita punya cara kualifikasi, dan juga dengan metode evaluasi. Ya, metode evaluasinya. Evaluasi kan kita tahu untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, kita punya evaluasi sistem gugur harga terendah ya, sistem nilai ya, dan biaya selama umur ekonomis. Kemudian untuk jasa konsultan, kita punya kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Nah, ini bagaimana variasi dari 8 acara tadi untuk semua metode yang berbeda-beda ini pada tahapan pemilihan penyedia. Gitu ya konsepnya ya. Jadi konsep awalnya dari 8 acara ini ya, 8 acara di Perpres ini itu kualifikasi, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, ya, penyampaian dokumen, evaluasi penawaran, kemudian pengumuman pemenang dan sanggah menyanggah. Jadi konsep awalnya adalah dengan metode apapun ya, dengan metode apapun ini akan selalu ada 8 acara ini. Akan selalu ada 8 acara ini. Nah, tinggal kita coba lihat bagaimana variasinya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Jadi saya ulangi, ini ada 8 acara ya. Pertama kualifikasi ya, terkait kualifikasi.
Nah, ini terkait kualifikasi ini kalau prakualifikasi berarti ini di awal ya. Jadi sebelum kita melakukan proses pengumuman tender atau pengumuman seleksi ya, mencantumkan dokumen pemilihan atau dokumen seleksi. Nah, ini kita pilih dulu. Kalau prakualifikasi ya, kita pilih dulu pelaku usaha yang memenuhi syarat sehingga tidak semua pelaku usaha bisa mendaftar dari pengumuman ini ya. Ada pengumuman kan, selanjutnya ada pengumuman pemilihan penyedia ya, pengumuman pemilihan. Nah, kalau prakualifikasi ini di awal tidak semua peserta ataupun yang lihat pengumuman itu bisa mendaftar. Selanjutnya kan mendaftar kan ya. Coba lihat tadi selanjutnya setelah pengumuman itu kan. Nah, mendaftar kan? Nah, ini mendaftar. Mengambil dokumen. Nah, jadi kalau prakualifikasi tidak semua pelaku usaha bisa mendaftar dan ambil dokumen. Nah, jadi kalau menggunakan prakualifikasi ini ya, tidak semua pendaftar itu bisa mengambil dokumen dan mendaftar ke proses tender atau seleksi. Jadi hanya yang lulus kualifikasi saja yang boleh masuk ke proses pendaftaran tender atau pendaftaran seleksi dan mengambil dokumennya. Kalau prakualifikasi itu berapa? Kalau konsultan kan 5-7 kan ya. Kalau konstruksi barang jasa lainnya minimal 3 ya. Nah, ini kalau prakualifikasi. Kalau pasca kualifikasi semua yang melihat pengumuman, semua yang mendaftar boleh ngambil dokumen, silakan. Dan boleh memasukkan penawaran nantinya. Kalau pasca kualifikasi ya. Jadi kalau dia mau melakukan prakualifikasi nanti sebelum pengumuman pemilihan akan ada proses prakualifikasi dulu. Yang mana proses prakualifikasi ini sama. Ini 7 tahapan juga. Mulai dari pengumuman kualifikasi, pendaftaran kualifikasi, penjelasan kualifikasi kalau diperlukan, pemasukan dokumen kualifikasi, evaluasi dokumen kualifikasi, ya, sanggah kualifikasi. Nah, jadi kalau menggunakan prakualifikasi, maka proses yang 8 ini, mana tadi? Nah, proses yang 8 ini dilakukan 2 kali. Kalau prakualifikasi. Kalau prakualifikasi ini, ya, proses yang 8 kali ini dilakukan 2 kali. Jadi yang pelaksanaan kualifikasi ini ada 8 proses lagi, mulai dari pengumuman 7 atau 8 proses lagi, pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dokumen kualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi, penjelasan kualifikasi, penyampaian dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen penawaran, dokumen kualifikasi, dan pengumuman kualifikasi serta sanggah kualifikasi. Nah, ini kalau prakualifikasi. Jadi kalau prakualifikasi dia ini akan ada ya 2x8 tahapannya. Pertama kualifikasinya dulu, nah baru masuk ke sini. Seperti itu. Kalau prakualifikasi. Itu yang membedakan antara pra dengan pasca ya. Nah, metode kualifikasi ini pra pasca. Nah, kalau pasca kualifikasi cukup 1 kali saja. Pertama pengumuman, pendaftaran, kemudian ada penjelasan kan, ya. Kemudian pemasukan, penawaran, ada pemusatan dan pembukaan ya. Pembukaan, kemudian evaluasi ya, kemudian pengumuman ya. Nah, oke. Nah, sudah clear ya terkait prapaskah ini ya. Jadi kalau kita menggunakan prakualifikasi ya, maka ini kita lakukan tahapan tadi ya, tahapan yang 7 atau 8 tahapan itu dilakukan 2 kali. Yang pertama 7 tahapan untuk kualifikasinya, kemudian 7 tahapan untuk tender atau seleksinya. Nah, itu kalau prakualifikasi, untuk menjaring kualifikasi dulu. Makanya kalau kualifikasi tadi bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan minimal untuk seleksi ya, prakualifikasi bisa 2 bulan. Sebulan untuk kualifikasinya dulu, sebulan lagi buat dokumen penawarannya. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat dari metode pemilihan, e-purchasing ini tentunya sudah tidak ada tahapan-tahapan ini ya. Kalau e-purchasing berarti kita sudah langsung eksekusi, sudah langsung berkontrak lah seperti itu dengan memperoleh surat pesanan. Nah, kemudian kalau pengadaan langsung dan penunjukan langsung bagaimana? Pengadaan langsung, penunjukan langsung sama-sama. Pertama kita lihat dulu kualifikasinya ya. Kalau memenuhi ya. Nah, ini pengumuman ini dirubah menjadi undangan. Jadi mengundang 1 peserta saja.
mengundang satu peserta saja. Kemudian peserta yang diundang mendaftar dan mengambil dokumen penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Kemudian kalau diperlukan dilakukan penjelasan, tapi biasanya ya kalau pekerjaan sederhana tidak perlu dilakukan, tapi kalau diperlukan silakan penjelasan. Kemudian dimasukkan dokumen, diminta dimasukkan dokumen pengadaan langsung atau penunjukan langsungnya, kemudian dibuka, ya dievaluasi dan diumumkan. Jadi pengadaan langsung, penunjukan langsung sama juga, ada 7 tahapan ini. Oke, nah dengan apa? Dengan harinya nanti silakan dilihat. Di Perlem 7 ada pengumuman itu apa kalau prakualifikasi 7 hari, kalau pengumuman biasa tender 5 hari, penjelasan itu minimal 3 hari setelah pengumuman, pemasukan itu setelah penjelasan besoknya pemasukan, minimal paling cepat 2 hari untuk pekerjaan sederhana. Kalau pekerjaannya prakualifikasi komplek minimal 7 hari ya. Gitu. Nah, itu hari-harinya ada tuh. Sanggah juga masa sanggah 5 hari, jawab sanggah 3 hari. Nah, itu silakan lihat di Perlem. Itu sama tapi kurang lebih sama itu ya, sama semuanya. Jadi masalah waktu itu semuanya sama. Pengumuman itu 5-7 hari, penjelasan hari ketiga, pemasukan 2 hari kalau pasca minimal, 7 hari kalau prakualifikasi. Tapi itu minimal ya sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi menyesuaikan kebutuhan. Masa sanggah 5 hari, jawab sanggah 3 hari, sanggah banding 14 hari. Nah, itu standar waktunya sama. Lihat di Perlem semuanya sama. Oke, kembali ke sini. Bagaimana kalau tanda cepat? Tanda cepat juga ya semuanya sama. Pertama ada nih. Pertama kualifikasi. Kualifikasinya sudah selesai disikap. Kalau tanda cepat ya, kualifikasinya itu sudah selesai disikap. Ya, saya ulangi ini kualifikasi untuk tanda cepat ini selesai disikap. Ini kualifikasinya kalau tanda cepat dia selesai menggunakan sikap. Selesai ini sudah. Ya, prakualifikasinya. Kemudian pengumuman pemilihan ada. Pokja melakukan setting persyaratan kan ya di tanda cepat persyaratannya apa? Setting persyaratan. Nah, nanti yang pelaku usaha yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pokja nanti akan terundang untuk memasukkan penawaran tanda cepat, gitu kan? Tuh, penjelasan ini biasanya di skip ya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kan tanda cepat biasanya produknya udah umum, speknya umum ya. Nah, kemudian pemasukannya nanti pemasukan hanya harga saja. Karena kan teknisnya sudah jelas, sudah umum kalau tanda cepat ya. Dibuka otomatis oleh sistem, harganya dilihat, evaluasi harga yang paling rendah diumumkan selesai. Ya, kemudian sanggah kan, sanggah menyanggah. Nah, tanda cepat. Berarti tanda cepat juga kurang lebih ada acara ini semuanya. Cuman dia lebih cepat kenapa? Karena spesifikasinya sudah jelas sehingga evaluasinya hanya evaluasi harga, pemasukan juga pemasukan harga saja. Nah, kemudian tender seleksi tentunya pasti yang paling lengkap tender seleksi ini yang paling lengkap. Yang paling lengkap adalah tender seleksi ini. 7-7-nya acaranya ada pasti kalau tender seleksi. Mulai dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen, penjelasan, pemasukan, pembukaan, evaluasi, pengumuman pemenang dan masa sanggah. Kalau tender seleksi pasti ada, ya. Nah, tinggal kalau tender prakualifikasi berarti 7 acara ini 7 atau 8 acara ini dilakukan 2 kali kalau dia prakualifikasi. Kalau dia pasca dilakukan sekali saja. Itu yang membedakan. Ya, jadi mulai ke gambar ya mudah-mudahan ya. Nah, terus bagaimana kalau ini membedakan antara satu file, 2 tahap ini. 1 file, 2 file, 2 tahap. Semuanya sama ya, mau 1 file, 2 file, 2 tahap juga semuanya sama. Dalam artian sama itu maksudnya ada pengumuman, ada pendaftaran, ada penjelasan ya sama. Nah, yang membedakan 1 file, 2 file, 2 tahap di acara 2 ini. Di acara pemasukan dan pembukaannya. Kalau dia 1 file, pemasukannya 1 kali, ya, pembukaannya 1 kali. Jadi dimasukkan 1 file, gitu ya, dimasukkan ke server SPSE, ya, kemudian dibuka, gitu kan, Appendo, itu kan pakai Appendo, kemudian oleh Pokja dibuka oleh Pokja, udah langsung kebuka semuanya. Kalau 1 file, gitu kan, kalau 1 file. Kemudian kalau 2 file bagaimana? Kalau 2 file ya, kalau 2 file ceritanya ini bedanya di sini juga. Nah, kalau 2 file dia pemasukannya 1 kali, masukin dokumen nih. Ya ada 2 file nih. Ada 2 file kan, file administrasi teknis dan file harga. Nah, ini tapi disatukan. Masukkan nih ke server. Nah, masukkan ke SPSE gitu kan.
Nah, ini pemasukannya nih. Pemasukan 1 kali. Nah, ketika pembukaannya ini 2 kali ini. Nah, jadi ketika dibuka ya, ini buka, di open ya, ketika dibuka ya, ini 2 kali. Pertama, buka administrasi teknis dulu, buka 1, pembukaan 2, harga. Nah, 2 kali dibukanya. Jadi pembukaannya nanti ada 2 kali nih. Jadi pembukaan apa? Pembukaan sampul 1, file 1, yaitu administrasi teknis. Setelah selesai, ya diketahui siapa pemenang teknisnya, baru dibuka harganya. Nah, jadi 2 kali pembukaannya. Itu kalau 2 file. Karena kan 2 file itu konsepnya ingin memisahkan antara penilaian teknis dengan penilaian harga. Jadi pertama dibuka dulu file 1, baru dibuka file yang kedua harga. Jadi kalau 2 file, pemasukannya sekali, kemudian nanti pembukaannya ada 2 kali. Jadi nanti di dalam pembuatan jadwal itu pembukaannya 2 kali, ya. Nanti ditulis di SPSC-nya di jadwalnya itu pembukaan file 1, kemudian pembukaan file 2. Nanti ada 2 acara. Itu kalau 2 file. Nah, tapi acara globalnya tetap ini 78 acara ini. Nah, kemudian kalau 2 tahap bagaimana? Kalau 2 tahap ya ini pembukaannya 2 kali, pemasukannya 2 kali, pembukaannya pun 2 kali. Nah, kalau 2 tahap kurang lebih seperti ini, kita lihat 2 tahap ya. Nah, kalau 2 tahap, nah berarti pemasukan tahap 1 kan. Nah, ini tahap 1 itu adalah administrasi dan teknis gitu kan. Kemudian dievaluasi dulu nih. Evaluasi administrasi dan teknis. Pembukaan dulu ya. Pembukaan dulu ya, pembukaan administrasi dan teknis kan. Nah, setelah pembukaan evaluasi nih. Evaluasi administrasi teknis, baru pemasukan lagi. Pemasukan lagi tahap 2. Tahap 2. Tahap 2 yang menang di sini. Ya, berdasarkan evaluasi di sini. Jadi tidak semua peserta boleh memasukkan harga. Ya, berdasarkan evaluasi di sini nanti yang memasukkan harga ya, tidak semuanya. Baru di sini evaluasi pembukaan, baru pembukaan tahap 2 ya. Itu pembukaan harga, evaluasi harga. Nah, jadi ini kalau 2 tahap berarti pemasukannya 2 kali, pembukaannya 2 kali, 2 tahap. Hanya beda di pemasukan pembukaannya saja. Acaranya tetap sama, yaitu ada 7 atau 8 acara ini. Sanggah menyanggah juga sama, setelah diumumkan sanggah menyanggah. Nah, itu sekalian gambaran umum bagaimana kita menyusun jadwal dari proses pemilihan penyedia. Jadi kita jangan pusing dengan ada beberapa, kalau di Palen 12 kan ada beberapa tabel yang jadi kita pusing memilih ataupun ya pusing untuk mengerti ya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa lebih mudah mengerti ya bahwasanya dengan metode pemilihan penyedia apapun ya tadi kan mau dengan tender, mau dengan ini kan mau dengan metode pemilihan penyedia apapun ya, mau dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, mau dengan metode kualifikasi apapun pra atau pasca, mau dengan pemasukan 1 file, 2 file, 2 tahap, atau mau dengan metode evaluasi apapun sama saja ya, kita akan melaksanakan 7 acara ini gitu. Materi sudah di Google Drive ya, tadi sudah di-share ya. Cuman materinya itu ketentuan umum pengadaan saja. Kalau yang ini kan Perpres nih, Perpres silakan di-download. Nah, kalau oret-oretan nanti paling terakhir ini ya, oret-oretan ini ya, terakhir oret-oretan ini ya. Ini soalnya whiteboard ini ya. Itu saya ulangi lagi ya. Jadi mau dengan metode apapun, dengan metode pemilihan apapun ya tadi kan, metode pemilihan apapun, mau dengan kualifikasi apapun, pra atau pasca, mau dengan pemasukan file apapun ya, 1 file, 2 file, 2 tahap ya. Nah, ini konsep kita punya 8 acara dalam proses pemilihan penyedia. Nah, bedanya bagaimana? Yang pertama dari metode kualifikasi. Kalau pra kualifikasi dengan pasca kualifikasi bagaimana beda jadwalnya? Kalau prakualifikasi 8 acara ini dilakukan 2 kali. Jadi nanti
Ini 2 kali 8. Nah, pertama ada ini dulu pelaksanaan prakualifikasi dulu, pengumuman dan undangan prakualifikasi gitu. Kemudian pengumuman pendaftaran, pengambilan dokumen kualifikasi, pemberian penjelasan dokumen kualifikasi. Jadi kualifikasi dulu. Kita memilih pelaku usaha yang qualified dulu, yang boleh mendaftar, yang boleh mengambil dokumen pemilihan, dan yang boleh memasukkan penawaran. Itu yang terkualifikasi dulu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menggunakan prakualifikasi, maka 8 atau 7 acara ini dilakukan 2 kali. Pertama untuk melakukan kualifikasi, karena prakualifikasi baru masuk ke dokumen tender atau dokumen seleksi, ataupun mengevaluasi dokumen penawaran. Itu kalau prakualifikasi. Kalau pasca gimana? Kalau pasca ya cukup satu tahapan ini, satu kali 7 ini. Jadi langsung pengumuman atau undangan untuk tender atau seleksi, pendaftaran, pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, penawaran yang di dalamnya ada dokumen kualifikasi. Nah, kalau pasca begitu. Jadi dokumen kualifikasinya atau dengan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, kemudian penetapan dan pengumuman pemenang, baru sanggah terakhir. Nah, itu kalau pasca kualifikasi. Nah, itu beda antara pra atau pasca dalam penjadwalannya. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan silakan di chat box. Kemudian bedanya kalau dari metode pemilihan bagaimana nih di purchasing? Ya kalau di purchasing sebetulnya sekarang kita sudah banyak persyaratan yang dipangkas ya, sehingga kalau di purchasing itu sudah langsung eksekusi surat pesanan ya. Dan kalau dulu kan di purchasing ada pra-katalog dulu yang dilakukan oleh Pokja ya, kalau sekarang bisa langsung tayang tapi ya. Nah kalau dulu yang pra-katalog oleh Pokja sebetulnya tahapannya kurang lebih sama juga seperti ini, tapi sekarang sudah di-cut ya, sehingga bisa langsung tayang dan diproses oleh teman-teman user kalau purchasing. Tapi kalau pengadaan langsung, penunjukan langsung bagaimana? Pengadaan langsung, penunjukan langsung ya sama. Tahapannya 7 tahapan ini, 7-8 tahapan ini. Nah, pertama dicek dulu kualifikasinya, ya kan? Karena pengadaan langsung, penunjukan langsung kan prakualifikasi ya. Kemudian kita undang pesertanya satu, karena kan pengadaan langsung, penunjukan langsung mengundang satu pelaku usaha. Kemudian disuruh mendaftar, suruh ngambil dokumen, pengadaan langsung, penunjukan langsung, diberikan penjelasan kalau diperlukan ya. Kemudian disuruh memasukkan penawaran, dievaluasi sama Pokja atau pejabat pengadaannya. Kemudian ditetapkan dan sangat menyanggah. Itu pengadaan langsung, penunjukan langsung. Tender cepat sama, ini ada 7 tahapan ini ya. Mulai dari pengumuman, nah cuman di dalam pengumuman nanti ada setting kriteria, setting persyaratan sama Pokja. Hanya penyedia yang ada di sikap yang sesuai persyaratan atau sesuai kriteria sajalah yang bisa diundang untuk mengikuti tender cepat. Itu aja bedanya pertama. Kemudian peserta yang terundang itu boleh mendaftar. Yang terundang itu bagaimana? Yang sudah terverifikasi di sikap dan yang sama dengan persyaratan yang disetting oleh pelaku usaha. Misalkan persyaratannya memiliki izin usaha memiliki pengalaman sekian tahun. Nah, kalau cocok itu terundang di sikap. Nah, yang terundang boleh ngambil dokumen. Kemudian penjelasan kalau diperlukan, tapi biasanya tidak dilakukan karena ya tender cepat biasanya speknya kan jelas ya, sederhana. Kemudian pemasukan dokumen penawaran itu hanya harga saja karena teknis kan sudah standar, sudah jelas ya. Kemudian evaluasi harganya saja diurutkan dari pemenang terendah, harga terendah nanti diumumkan sebagai pemenang. Nah, itu tender cepat. Kalau tender ya lengkap semuanya. Nah, tender lengkap semuanya. Oke, saya ulang lagi. Kemudian kalau bagaimana kalau satu file, dua tahap? Yang berbeda hanya di sini, hanya di penyampaian dokumen penawaran dan pembukaannya. Nah, di E ini kan ada pemasukan dan ada pembukaan. Nah, ini variasi di E saja. Kalau terkait satu file, dua tahap, ini variasinya di E. Jadi kalau satu file, penyedia satu kali memasukkan penawaran dengan appendo satu kali, set, dibuka juga sekali langsung dibuka oleh Pokja, langsung tanda kutip semuanya bisa terbuka, ngeburu shoot, ngeburu dual, administrasi teknis, harga dan kualifikasi. Karena satu file kan pasangannya pasca kualifikasi biasanya. Nah, itu satu file. Kalau 2 file gimana? Pemasukannya sekali, semuanya nyatu dalam satu file, tapi dibukanya 2 kali.
dibuka sampul satu dulu, file satu dulu, administrasi teknis, fokus di teknis, baru buka sampul kedua, yaitu harga, dua file. Kalau 2 tahap bagaimana? Kalau 2 tahap ada 2 waktu tuh pemasukannya seperti itu, ya. Ada dua kali kalau 2 tahap. Jadi pemasukannya 2 kali. Pertama dimasukin dulu file 1, jadi tidak langsung memasukkan harga. Kalau 1 file 2 file kan semuanya langsung memasukkan harganya nanti. Jadi intinya bedanya sebetulnya beda posisi harganya di mana, ya. Kalau 1 file harganya dimasukin dibuka barengan. Kalau 2 file ketika dibuka harganya dipisah. Kalau 2 tahap dimasukin ketika pemasukan belum ada harganya. Jadi kalau ketika dua tahap harga itu adalah di pemasukan kedua dan dibukanya juga di pembukaan yang kedua, ya. Kalau 2 tahap. Nah, itu yang membedakannya di sini. Kemudian kalau evaluasi gimana? Evaluasi ya beda-beda cara evaluasi ini hanya di sini saja di poin F. Bagaimana evaluasinya, ya kan? Harga terendah ya hanya tinggal dilakukan aja evaluasi dokumen penawaran dari penyedia, lakukan dengan harga terendah dengan sistem nilai ataupun biasa lama ekonomis. Itu tidak mengganggu jadwal ya kalau evaluasi, ya silahkan. Nah, kemudian dalam perlem diatur berapa lamanya nih pengumuman, berapa lama, ya. Pengumuman berapa lama, ini kan ada 7 hari, ya, kalau prakualifikasi. Kemudian pemberian penjelasan paling cepat hari ketiga, besoknya setelah penjelasan itu pemasukan dokumen penawaran berapa lama, kalau pasca 2 hari, kalau pra 7 hari, kan, tapi menyesuaikan kebutuhan. Intinya harus cukup waktu untuk pelaku usaha, untuk penyedia dalam membuat penawaran. Evaluasi sesuai kebutuhan, ya. Sanggah itu 5 hari, masa sanggahnya dijawab 3 hari, sanggah banding 14 hari. Nah, silakan, ini di PLM ada standarnya nih terkait hari-harinya, ya, seperti itu. Oke, Ibu sekalian, itu terkait jadwal pengadaan dan jadwal pemilihan, ya. Nah, selanjutnya Mbak Putri untuk materi kedua, narasumbernya sudah standby belum, ya? Kalau belum, kita bisa ke TTS dulu nih. Mbak Putri, monitor. Halo, tadi Mbak Hima sudah kelihatan sih, Pak. Bentar. Halo, Mbak Hima. Mbak Hima ada nih. Nah, ada nih. Kalau enggak kita TTS dulu sebentar atau ya, Mbak Putri, ya? Oh iya, boleh, Pak. Masih belum jam 10, ya. Iya. Nah, tampilkan dulu tips and trick sistem terkait katalog elektronik, ya. Katalog elektronik. Oke. Ini kan lagi gencar-gencarnya nih teman-teman semuanya